Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai keterkaitan filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Pada presentasi kali ini, kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Anilia Waspadawani, bersama rekan saya, Felista Putri Valentina. Di sini kami akan mulai memaparkan materi pembahasan kali ini mengenai keterkaitan filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Yang pertama, ada pengertian filsafat dalam pendidikan. Secara luas, filsafat sendiri dapat berarti kajian ilmu pengetahuan yang berbasis kecintaan individu terhadap ilmu pengetahuan. Adapun pendidikan diperoleh melalui interaksi antara guru, siswa, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Kedua istilah ini melahirkan apa yang dinamakan menjadi filsafat pendidikan, yaitu ilmu filsafat yang menekankan pada kajian pendidikan. Dengan demikian, kajian filsafat pendidikan menyangkut kajian yang sangat mendalam tentang setiap butir yang melengkapi pendidikan. Menurut Al-Syaibani dalam Jalaluddin, filsafat pendidikan menyangkut pembahasan tentang kegiatan pikiran teratur dan kajian filsafat menjadi bagian langkah untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan kegiatan pendidikan. Sedangkan menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan dalam bidang-bidang pendidikan. Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwasannya filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, atau aturan tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya terdapat pengertian teori dalam pendidikan. Teori dalam pendidikan sendiri merupakan seperangkat konsep, prinsip, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena pendidikan. Teori ini berfungsi sebagai landasan dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Teori pendidikan tidak hanya menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar berlangsung, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pendidik dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Untuk teori pendidikan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada teori umum, yang dimana teori ini membahas prinsip-prinsip dasar pendidikan yang berlaku secara luas, seperti tujuan pendidikan, peran pendidik, dan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Sedangkan teori kedua, yaitu teori khusus, yang mana teori ini fokus pada aspek-aspek tertentu dalam pendidikan, seperti teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, teori perkembangan peserta didik, dan teori evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana filsafat sebagai dasar lahirnya teori pendidikan. Filsafat pendidikan berperan sebagai fondasi konseptual dalam pengembangan teori-teori pendidikan sebagai disiplin yang mempelajari hakikat pengetahuan, realitas, dan nilai. Filsafat memberikan kerangka berpikir yang mendalam mengenai tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Melalui refleksi filosofis, berbagai teori pendidikan dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang proses belajar mengajar, peran guru, dan tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Menurut Tarikan, filsafat memberikan arah dan pedoman dasar bagi pengembangan teori-teori pendidikan. Selain itu, menurut Hasbar dan Ismail menekankan bahwa filsafat pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran kritis di era teknologi. Hubungan erat antara filsafat dan teori pendidikan juga dijelaskan oleh Hermawan yang menyatakan bahwasannya filsafat pendidikan memberikan pandangan-pandangan filosofis kepada teori pendidikan, khususnya mengenai pandangan-pandangan tentang manusia, peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya proses belajar berlangsung. Teori pendidikan pada gilirannya seringkali membutuhkan bantuan filsafat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan untuk memastikan bahwa praktek pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Teori pendidikan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran mulai dari strategi, metode, hingga evaluasi. Teori pendidikan berperan sebagai pedoman konseptual yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di lapangan. Setiap teori lahir dari landasan filsafat tertentu, misalnya teori behavioristik yang berasal dari filsafat empiris diterapkan dalam bentuk latihan berulang dan pembelajaran yang terstruktur. Teori kognitif yang dipengaruhi oleh rasionalisme menempatkan pada peserta didik sebagai individu aktif dalam berpikir, sehingga guru berperan sebagai fasilitator. Sementara itu,
Teori konstruktivisme mendorong siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Dalam praktiknya, teori-teori ini diwujudkan dalam model pembelajaran seperti discovery learning, problem-based learning, dan cooperative learning yang menekankan pada keaktifan siswa. Berikut ini ada teori pendidikan dalam praktik. Yang pertama ada idealisme, yaitu pendidikan moral dan karakter. Memandang bahwa pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan nilai moral. Praktiknya, guru memberikan keteladanan, menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Yang kedua ada realisme, yaitu pendidikan ilmiah dan objektif, berbasis pada kenyataan dan akal sehat. Praktiknya, pendidikan berbasis fakta, observasi, eksperimen laboratorium, dan penalaran logis. Tiga, ada pragmatisme, belajar aktif, learning by doing. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman nyata seperti praktek, proyek, diskusi kelompok, dan praktik langsung, serta pemecahan masalah kontekstual. Yang keempat ada eksistensialisme, yaitu pendidikan humanistik yang menghargai kebebasan, keberagaman, dan identitas pribadi siswa. Jadi praktiknya ini adalah pembelajaran refleksi, eksplorasi minat, dan pendekatan konseling. Yang terakhir ada konstruktivisme, yaitu belajar berbasis pengalaman. Siswa membangun sendiri pengalamannya melalui interaksi di dunia nyata atau di sekitarnya. Praktiknya adalah project-based learning, discovery learning, dan kerja kelompok secara kolaboratif. Materi berikutnya adalah analisis hubungan dari filsafat, teori, dan praktik dalam pendidikan. Keseimbangan dan koneksi dari filsafat, teori, dan praktik menjadi kunci pendidikan yang berkualitas. Menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan bermakna. Diperlukan sinergi antara ketiganya. Filsafat, teori, dan praktik dalam pendidikan merupakan salah satu kesatuan yang saling terkait. Filsafat memberikan arah, nilai, dan tujuan pendidikan yang berdasarkan dalam ideologis. Teori hadir sebagai penjabaran sistematis dari filsafat yang menjelaskan bagaimana proses pendidikan berlangsung secara metodologis. Sedangkan praktik pendidikan adalah implementasi nyata dari teori dan filsafat yang dilakukan di kelas sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Ketiganya perlu berjalan selaras agar proses pendidikan tidak hanya sebagai teknis, tetapi juga bermakna dan bernilai. Selanjutnya, mari kita analisis hubungan dari filsafat, teori, dan praktik dalam pendidikan melalui aspek fungsi, penyataan, cakupan, contoh, dan relasi. Yang pertama dari aspek fungsi. Fungsi dari filsafat ini menentukan arah, nilai, dan tujuan pendidikan. Sedangkan fungsi dari teori menjelaskan tentang konsep, strategi, dan metode. Dan kemudian praktik pendidikan, mengimplementasikan pada kegiatan pendidikan di lapangan secara nyata. Yang kedua ada aspek penyataan. Filsafat pendidikan menyatakan bahwa mengapa kita perlu mendidik, apa hakikat dari pendidikan. Sedangkan pernyataan dari teori itu bagaimana pendidikan terjadi, apa metode yang tepat. Selanjutnya, pernyataan dari praktik pendidikan, apa yang dilakukan dari guru dan siswa dalam proses belajar. Aspek cakupan. Cakupan filsafat pendidikan itu universal, abstrak, mendalam. Sedangkan teori pendidikan itu memiliki cakupan kontekstual, metodologis, dan sistematik. Sedangkan praktik pendidikan memiliki cakupan kontekstual, teknik, dan aplikatif. Contoh dari filsafat pendidikan itu humanisme, progresisme, dan eksistensialisme. Contoh dari teori pendidikan, teori konstruktivisme, behaviorisme, multiple intelligence. Yang ketiga ada praktik pendidikan, contohnya itu kegiatan belajar mengajar, asesmen, dan pengelolaan kelas. Dari segi aspek relasi,
Filsafat pendidikan memiliki landasan teori dan praktik, sedangkan teori pendidikan relasinya itu menjembatani antara filsafat dan praktik. Sedangkan praktik pendidikan itu memiliki relasi mewujudkan teori dan filsafat dalam aksi yang nyata. Selanjutnya, materi terakhir adalah contoh nyata dalam pendidikan. Contoh konkret keterkaitan antara filsafat, teori, dan pendidikan terlihat pada penerapan kurikulum merdeka. Filsafat yang mendasari adanya humanisme dan eksistensialisme didukung teori konstruktivisme dan diwujudkan melalui pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kebebasan belajar pada siswa. Dalam pendidikan karakter, filsafat aksiologi melandasi teori perkembangan moral dan sosial yang diterapkan dalam pembentukan sikap melalui keteladanan guru. Sementara itu, dalam pendidikan inklusif, filsafat keadilan sosial mendorong pada penerapan teori diferensiasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Baik, mungkin itu tadi yang bisa disampaikan oleh kelompok 9 mengenai pemaparan materi pada hari ini tentang keterkaitan filsafat, teori, dan praktik pendidikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin masih kurang paham dengan materi yang disampaikan, teman-teman boleh silahkan menuliskan kolom pertanyaan di bawah ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.